Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel MB Madura Mas Bro. Kali ini kita bakalan membahas cara melepas merpati balap dengan baik dan benar. Dan untuk video kali ini tidak bermaksud untuk menggurui atau ya sok tahu atau sok bener dalam melepas burung merpati. Ini hanya berdasarkan analisis saya ketika berada di lapangan, yaitu di pelepasan 500 meter. Di sini saya melihat bahwasannya untuk lepasan 500 meter dengan lepasan lomba utama 1000 meter itu sangat berbeda. Dan untuk lepasan 500 meter ini dibutuhkan skill dan ketangkasan dari si pelepas, karena jarak 500 meter itu sangat dekat, berbeda dengan lomba utama. Jadi kebanyakan untuk pelepas lomba utama itu lepasannya tidak seperti di lepasan 500 meter. Biasanya buat rekan-rekan pelepas itu sudah tahu kondisinya seperti apa. Oke, kita bakalan bahas untuk materi kali ini. Oke teman-teman, apa saja yang perlu diperhatikan ketika melepas merpati dalam sebuah lomba? Banyak teman-teman ini yang sudah pengalaman memberikan cerita kepada saya bahwasannya yang pertama dulu memilih tempat patek lepasannya, karena memilih tempat lepasan pateknya itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena di lepasan nanti posisi paling kiri, sebelah kiri itu sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Karena posisi sebelah kiri bisa melihat gerakan pelepas lawan dan peluit. Jadi untuk melepasnya itu teman-teman bisa memilihnya dengan switch atau apa. Mungkin teman-teman yang sudah pengalaman ini pernah mengalaminya. Next, setelah teman-teman memilih patek lepasannya, teman-teman kemudian memasang kuda-kuda kaki dengan benar dan baik. Kenapa demikian? Karena kuda-kuda kaki itu sangat penting. Kuda-kuda kaki itu sebagai tumpuan kaki dari dorongan nanti di tangan. Jika teman-teman salah dalam melakukan posisi kuda-kuda kaki, teman-teman lepasannya bakalan tidak begitu kuat dan kencang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya posisi kuda-kuda sangat penting, tumpuan kaki sangat penting. Itu teman-teman bisa perhatikan dari tayangan video-video ini. Ketika teman-teman melihat posisi kaki itu, jika terlalu turun kuda-kudanya, maka untuk daya dorong dari lemparan maka sedikit terkurang. Sebaliknya, jika posisi kaki turunnya cukup, maka maka untuk daya dorongnya bakalan lebih kuat. Namun demikian, untuk lepasan ini tergantung dari si pelepasnya itu. Setelah dua hal, yang pertama milih patek, kemudian pasang kuda-kuda kaki sebagai tumpuan, yang paling penting di sini yaitu
lemparan. Ketika melempar burung ini bagi teman-teman pasti ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena lemparan ini sangat berpengaruh di lepasannya. Lemparan tiap orang pasti punya trik dan gerakan masing-masing. Namun demikian saya melihat lemparan yang paling baik, yang paling bagus biasanya lemparan seperti lemparan lembing. Olahraga lembing itu hampir sama lah dengan lepasan merpati balap. Cuman bedanya ketika lepasan ini yang sangat penting yaitu posisi tangan atau ketika melempar burung itu harus disesuaikan dengan kesiapan burungnya. Karena jika burungnya tidak dalam posisi yang pas, maka lemparannya akan sia-sia karena burung itu biasanya bakalan terbangnya jelek, bukannya jelek. Terkadang lepasan yang tidak baik juga bakalan membuat burung muter. Ada juga lepasannya itu jika lurus ke depan terkadang membuat burung itu jatuh ke bawah karena burung tidak siap. Dan ketika lemparan burung itu searah 60 derajat itu sangat baik. Kenapa demikian? Karena lepasan burungnya itu mengarah agak ke atas. Jadi di sini buat teman-teman ini hati-hatilah dalam melepas burung. Kalau teman-teman tadi sudah bahas masalah gerakan melempar burungnya, kita bakalan membahas hal sepele cuman terkadang sering lalai dalam lomba merpati balap. Yang pertama, bawalah burung dengan hati-hati ketika naik motor. Karena apa? Karena naik motor jika ugal-ugalan bakal membuat burung stres. Percaya atau enggak, teman-teman bisa buktikan. Hati-hatilah ketika bawa burung dilombakan itu. Ya paling tidak kita berhati-hatilah kepada diri kita sendiri, takut jatuh atau apa. Yang kedua, teman-teman usahakan fokus pada lomba. Kenapa demikian? Biasanya teman-teman kadang kurang fokus. Entah itu penyebabnya banyak pikiran, hutang kopi belum dibayar mungkin di warung, atau banyak guyon lah dengan teman. Karena apa? Banyak teman-teman ini kurang fokus ketika dilepasan. Makanya ketika disebut namanya kadang lupa nomornya. Akhirnya apa? Di nomor lepasan yang dilepas teman-teman sering lupa dan dilepas belakangan. Biasanya kadang teman-teman beralasan muter atau apa. Itu biasanya. Yang ketiga, teman-teman harus melihat kondisi burungnya, melihat bagaimana kondisi burungnya. Biasanya teman-teman ketika lepasan itu biasanya menyiapkan sesuatu, entah itu krengsengan atau rumput atau apa. Sesuaikan dengan ketika latihan, lepasan latihan. Yang tak kalah penting juga yang biasanya teman-teman lupa, yaitu ketika di pemberangkatan. Teman-teman biasanya ya sering teledornya di sana. Makanya ketika teman-teman berangkat telat itu kan bisa didis atau apa.
ketika teman-teman berangkatnya telat itu bisa didis kan. Oh ya, juga tak kalah penting bahwasannya di lepasan, di lemparan, ketika fluid belum dibunyikan, lemparannya lebih dahulu daripada peluitannya, otomatis itu burung dis. Hati-hatilah buat teman-teman ketika melempar burung, kasihan burungnya, kasihan bosnya yang ngasih iuran. Yang terakhir yaitu buat rekan-rekan, pantaulah burung dengan seksama dan berikan informasi seakurat mungkin kepada jokinya agar jokinya tidak salah dalam memantau burungnya. Makanya buat teman-teman perhatikan baik-baik, informasikan kepada jokinya ya, biar burung menang, burung di depan tidak salah tangkap, atau burung lawan jeblos kita bisa melihat burung kita sendiri. Oke, itu aja dulu. Salam satu hati satu hobi.